Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Nina Permatasari dengan NIM 24 06 09 10 18 dari Prodi D3 Kebidanan kelas B. Yang dimana pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan siklus kehidupan sejak konsepsi. Perkembangan siklus kehidupan sejak konsepsi ini merupakan sebuah rangkaian proses yang terjadi secara biologis yang dimulai dari pembuahan sel telur oleh sperma dan nantinya terbentuknya janin hingga diakhiri oleh persiapan menuju kelahiran. Yang dimana pada eh, perkembangan siklus ini meliputi beberapa tahapan-tahapan penting, yaitu seperti fertilisasi. Fertilisasi ini sebuah awal dimulainya pertemuan antara sel telur dengan sperma, yang dimana pada fertilisasi ini juga memiliki tiga tahapan penting di dalamnya, yaitu seperti ovulasi. Ovulasi ini merupakan sebuah proses pelepasan sel telur, ovum, dari ovarium, yang dimana pada ovulasi ini juga terjadi pada hari ke-14 dari siklus menstruasi. Dan nantinya pada ovulasi ini memerlukan hormon-hormon, yaitu seperti FSH, LH, hormon estrogen, dan progesteron. Setelah itu ada konsepsi. Konsepsi ini terjadi ketika sperma itu sudah berhasil membuahi sel telur, dan nantinya eh, hasil tersebut itu disebut dengan zigot. Setelah itu ada pembelahan sel. Pembelahan sel ini yang dimana zigot itu sudah mulai membelah diri secara cepat dan banyak sel, dan nantinya membentuklah morula. Lalu terjadilah menjadi blaktosit saat sudah mencapai rahim. Setelah itu ada eh, implantasi. Implantasi ini terjadi pada hari ke-6 sampai 10 setelah pembuahan. Blaktosit tadi itu yang sudah menempel dan masuk ke dinding rahim atau endometrium itu nantinya mulailah membentuk organ-organ atau struktur seperti amnion, koroid, dan plasenta. Setelah itu ada perkembangan dan pertumbuhan dari hasil konsepsi ini, yang dimana setelah implantasi tadi mulailah tahapan-tahapan membentuk organ dan sistem tubuh. Seperti pada minggu kedua sampai minggu keempat, jantung itu sudah mulai berdetak dan pembuluh darah itu sudah mulai terbentuk. Setelah itu pada minggu keempat sampai keenam, organ itu sudah mulai terbentuk. Dan embrio ini sudah mulai terdeteksi melalui USG, begitu. Setelah itu pada minggu ke-8 sudah terlihat wajah, tangan, kaki, dan jantung itu sudah aktif memompa darah. Setelah itu, minggu ke-12 embrio sudah resmi disebut dengan janin dan sudah bisa bergerak dan merespon. Pada minggu ke-16 sampai 36, itu yang dimana organ itu semakin matang dan janin semakin aktif, sudah bisa menendang dan menyimpan lemak. Dan sistem kekebalan tersebut mulailah terbentuk pada minggu ini. Setelah itu ada sirkulasi dari darah janin, yang dimana janin ini memiliki sistem peredaran darahnya sendiri, akan tetapi tetap tergantung pada plasenta dan tali pusat pada ibunya, yang dimana darah janin ini akan berfungsi untuk mengambil oksigen dan nutrisi dari darah ibu. Setelah itu ada pula struktur-struktur yang sangat khusus pada sistem peredaran darah janin ini, seperti ductus venosus, yang mana ductus venosus ini berfungsi untuk menghubungkan vena umbilicalis ke vena cava. Setelah itu ada foramen ovale, yang dimana foramen ovale ini berfungsi untuk mengalirkan darah dari atrium kanan ke atrium kiri. Setelah itu ada ductus arteriosus, yang dimana eh, berfungsi untuk mengalirkan darah dari arteri paru ke aorta, gitu. Dan nanti setelah janin lahir, struktur khusus ini akan menutup dan nantinya sirkulasi pada bayi itu akan berubah menjadi sama seperti sirkulasi bayi pada umumnya. Begitulah materi yang dapat saya jelaskan. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.